sumber daya yang kita miliki itu dibagi menjadi 7 aset. Yang pertama itu adalah modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, ketiga ada modal fisik, keempat modal lingkungan atau alam, kelima itu modal finansial, keenam modal agama dan budaya, dan terakhir adalah modal politik. Nah, dari ketujuh aset ini kita sebetulnya itu mampu mengembangkan 7 aset ini sebagai modal kita dalam proses pembelajaran. Dengan kita mengembangkan 7 modal aset ini, pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas itu akan bisa lebih maksimal lagi potensinya. Nah, mari sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita bahas satu persatu sih, apa sih yang termasuk modal dan aset di dalamnya. Yang pertama adalah modal manusia. Namanya modal manusia itu berkaitan dengan sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, orang tua murid, siswa, pengawas sekolah, dan alumni. Itu adalah sumber daya manusia yang kita miliki. Nah, kepala sekolah dan guru, ini kualifikasi apa yang ada di dalamnya yang bisa kita berdayakan di sini? Yang pertama adalah kualifikasi pendidikannya S1. Tidak ada S1, kita belum mempunyai S2, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bisa mengembangkan meskipun pendidikan kita masih S1. Yang kedua itu memiliki sertifikat pendidik. Jadi dari modal kepala sekolah dan guru kita sudah warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesediaan untuk hadir pada sosialisasi pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua wali murid sudah berkenan untuk hadir di acara sosialisasi pagi hari ini, dan kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini. Bisa hadir pada pagi hari ini. Ya. Pada pagi hari ini saya ingin mensosialisasikan 2 materi. Yang pertama adalah tentang identifikasi aset yang ada di SMA Negeri 1 Limam, dan yang kedua nanti adalah pengimbasan program pengelolaan program yang berdampak positif bagi murid yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu berupa MADI. Jadi untuk agenda pertama di sini adalah identifikasi aset utama di SMA Negeri 1 Limam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah sudah memberikan saya dukungan secara penuh dalam saya mengikuti program guru penggerak ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas segala dukungan, waktu, dan tempat yang sudah disediakan sehingga saya bisa memberikan sosialisasi pada pagi hari ini. Ya, yang pertama adalah identifikasi aset utama di SMA Negeri 1 Limam. Jadi kita wajib tahu apa sih aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Limam. Bagaimana nanti kita bisa memanfaatkan aset tersebut untuk proses pembelajaran di sekolah kita. Termasuk di sini ada kepala sekolah dan guru, ada orang tua murid. Ini adalah termasuk dalam aset sumber daya manusia yang kita miliki. Selain itu juga kita ada komunitas, ada komite, itu semua masuk dalam aset sumber daya manusia. Jadi seberapapun canggihnya fasilitas yang kita punya, tetapi kalau tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, maka aset tersebut tidak bisa dimaksimalkan dengan sebaik mungkin. Tetapi apabila aset fisik kita kurang, tetapi kita mempunyai modal aset sumber daya manusia yang berkualitas, itu untuk mengembangkan sumber daya yang ada pada masyarakat di sini. Yang selanjutnya adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah ini juga termasuk aset sumber daya manusia. Tugasnya apa sih sebagai pengawas sekolah? Yaitu memberi pengarahan dan membantu peningkatan mutu sekolah.
Yang kedua, melakukan monitoring ke sekolah untuk memantau perkembangan sekolah. Dan yang ketiga adalah memberi bimbingan ketika akreditasi sekolah. Itu salah satu fungsi dari pengawas sekolah. Yang selanjutnya adalah komite sekolah. Apa sih manfaat komite sekolah? Fungsi dari komite sekolah di sini, yang pertama itu adalah membantu sosialisasi kegiatan sekolah. Kita bisa ciptakan sendiri menggunakan alat-alat sederhana yang ada di lingkungan kita. Jadi jangan menjadikan kekurangan modal di sekolah sebagai kekurangan saat kita melakukan proses pembelajaran dengan baik. Meskipun modal dalam aset sekolah ini kita belum mencukupi secara keseluruhan, paling tidak kita harus mampu memaksimalkan aset yang ada di sekolah kita yang sudah ada ini dengan sebaik mungkin. Sudah jelas? Apa sih yang kita miliki semua? Sudah jelas? Oke, mungkin Bapak bisa kasih ini pandangan untuk iya, luar biasa topik itu. Sebelum Ibu Eka menyampaikan dan memaparkan beberapa ide-ide saat ini, awalnya paling kita berpikir bahwa aset itu hanya sekitar benda mati, tetapi setelah penjelasan manusia juga termasuk aset, alumni termasuk aset dan lain sebagainya. Jadi baik sekali Bu apa yang disampaikan sama Dewan Guru, kemudian ada orang tua wali, kemudian ada perwakilan siswa dalam hal ini OSIS. Semoga apa yang disampaikan calon PGP ya Bu apakah? Iya, calon PGP dalam hal ini Ibu Eka bisa menunjang dan mendukung kegiatan Ibu supaya tujuan dan harapan-harapan untuk mencapai ke titik PGP bisa tercapai dengan baik. Kemudian terkait dengan aset, selain aset bergerak, kita juga memiliki aset yang tadi disampaikan dalam bentuk benda mati Bu. Jadi aset ini bukan cuma tanggung jawab 1-2 orang, tapi mari kita sama-sama memiliki dan menjaga sama-sama supaya aset yang ada ini senantiasa berfungsi pada tepat dan berfungsi pada posisinya masing-masing. Jadi kita jaga, kita miliki, bukan cuma tanggung jawab kepala sekolah atau guru senior atau bendahara, tapi tanggung jawab kita semua, karena dana yang kita gunakan berdasar ini adalah dana untuk kegiatan di sekolah kita dalam hal ini dana BOS.